Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hidup atau mati. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Inilah perkataan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Tentang jemaat di Sardis, tidak ada data akurat mengenai kemunculannya dan siapa yang mendirikannya. Satu-satunya data yang dapat kita ketahui terdapat di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga. Nampaknya jemaat di Sardis adalah jemaat yang mendapatkan penilaian positif dari orang-orang pada masa itu. Entah karena gedung gerejanya yang berdiri kokoh dan megah, atau karena jemaatnya yang berjumlah banyak dan makmur. Jelasnya, jemaat itu adalah jemaat yang hidup di pemandangan mata manusia zaman itu. Namun, ironisnya, penilaian tersebut berbanding terbalik dengan penilaian Tuhan. Tuhan justru memandang jemaat di Sardis sebagai jemaat yang mati atau hampir mati. Bagi Tuhan, segala yang dikerjakan oleh jemaat ini tidak ada satupun yang sempurna di hadapannya. Mungkin kita bisa mengelabui mata manusia dengan penampilan luar kita, tetapi di hadapannya kita tak dapat. Jemaat di Sardis adalah jemaat yang bisa dikatakan sukses mengelabui orang-orang pada saat itu dengan penampilan luar mereka. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Namun sesungguhnya ibadah tersebut tidak memiliki kuasa dan kebenaran yang sejati. Secara lahiriah, mereka terlihat seperti jemaat Tuhan. Namun secara rohani, mereka adalah jemaat dunia ini. Bagi mereka, standar manusia jauh lebih penting dibandingkan standar ilahi. Menyenangkan hati manusia adalah ibadah mereka yang sejati. Sanjungan dan pujian manusia adalah berkat bagi mereka. Bagaimana dengan gereja lokal kita dan diri kita sendiri sebagai gereja yang hakiki? Apakah kita hidup? Apakah kita mati di hadapannya? Ingat, apa yang kita kerjakan sekarang ini, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujian atau sanjungan mungkin tak dapat terelakkan manakala orang lain terberkati atas apa yang kita lakukan. Namun, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak jauh di dalam pencobaan. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai, bukanlah Tuhan Yesuslah yang dielu-elukan oleh orang-orang pada saat itu, dan bukan keledainya. Ini menyiratkan kepada kita bahwa sebagai orang yang dipilih untuk bekerja bersamanya, kita tidaklah lebih populer dari Tuhan Yesus, sehingga tak pantas jika kita tersenyum dan bangga atas orang-orang yang memberi sanjungan. Ingatlah, kita hanya keledai yang mendapat perkenan Tuhan. Bukan karena kita layak, tetapi karena Ia yang mau memakai kita untuk menjadi alat baginya. Jika selama ini penilaian positif orang lain membuat kita terlena sehingga kita lupa status kita sebagai hambanya, mari kita sadari dan kembali kepada posisi kita yang tepat, sehingga apa yang kita kerjakan di dalam ladangnya tidak menjadi sia-sia, dan pada akhirnya nanti Ia akan memandang kita lalu berkata bahwa kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat menyediakan waktu mendengarkan firman-Mu dan juga renungan dari sate pagi ini. Biarlah kami tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang sesat pada hari ini. Bukan kami tersina daripada jumlah jemaat yang besar
gedung yang besar, tetapi mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Ajarlah kami untuk diberi kepekaan supaya kami melihat ajaran yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.